Itu alasan kenapa menurut gua Otsutsuki Ishiki masih hidup. Halo minasan, konnichiwa. Ketemu lagi barengan gua Ikram Afro, pastinya di channel YouTube ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan gimana akhir tahun kalian? Apakah tahun ini udah ada pencapaian yang luar biasa? Walaupun ada Covid, jangan sampai pencapaian kalian itu nggak terwujud ya, kecuali dalam dunia pendidikan sih menurut gua, karena semuanya jadi nggak bisa sekolah ya. So, gue mau ucapin terima kasih buat kalian udah langsung nonton video ini ketika langsung upload. Jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe. Dan target gue semoga ya Allah tembus 100k ini udah tanggal 28 Juli. Dan semoga bisa tembus 100k akhir tahun ini ya Allah. Amin. Bantu share ya teman-teman ya. So, langsung aja di video kali ini gue pengen ngajak kalian berpikir, ataupun gue pengen menyampaikan opini gue bahwa di chapter 53 itu salah satu chapter yang langsung ditulis oleh Masashi Kishimoto. Dan chapter ini juga mungkin ada teman-teman yang belum baca, bisa cek video sebelumnya, komiknya gue reaction langsung. Kalian bisa langsung tonton baru nyambung ke video ini tentang kematian Ishiki. Menurut gue ada beberapa hal yang janggal di sudut pandang gue, bahwa kayaknya Ishiki ini belum mati dan menurut gue masih hidup. Penasaran gimana? Pendapat apa yang bakal gue sampaikan? Langsung kita tonton dan jangan lupa aktifin loncengnya dan subscribe-nya. Dan langsung aja kita mulai. Nah, dengan baliknya Masashi Kishimoto untuk menulis serial Boruto itu kelihatan banget dari cerita yang dibuatnya parah banget sih menurut gue, entah dibuat nerf atau gimana. Di chapter 53 kita flashback dulu deh ya. Flashback bahwa di chapter 53 ini sebelumnya pertarungan antara Naruto, Sasuke dan juga Ishiki ya. Di situ Naruto ngeluarin mode Boryon yang dimana umurnya bakal berkurang selama dia menggunakan jurus itu, dan berhasil menyudutkan Ishiki dengan membuat umurnya dari 3 hari menjadi beberapa menit dan singkat dalam pertarungan di chapter 53 itu sendiri ya. Walaupun kita juga nggak tahu, mungkin umur Naruto yang tadinya 50 jadi sisa 30, Allahu a'lam, kita nggak tahu, hanya Masashi Kishimoto yang tahu ya. Terus juga di chapter 53 kita masih dikejutkan oleh ditariknya Kawaki yang sebelumnya ada di Konoha, dibawa ke medan pertempuran di dimensi tempat pertarungan Naruto, Sasuke dan juga Ishiki ya. Dan sebelumnya kita harus samain pendapat bahwa Kawaki itu bukanlah shinobi ataupun ninja, karena dia nggak bisa ngeluarin jutsu, nggak bisa menggunain cakra. Jadi dia tuh hanya manusia buatan ya, seperti Yamato. Tapi Yamato diajari langsung kan sama Orochimaru dan juga ninja-ninja lainnya, Anbu. Dan Kawaki pun sama, tapi dia nggak dilatih sama Ishiki ya. Jadi hanya sekedar lo bisa gunain kekuatan lo, tapi lo tuh sebenarnya nggak bisa gunain cakra, padahal lo tuh punya cakra ya. Jadi Kawaki ditarik karena tangan mesinnya atau tangan buatan yang dibuat oleh Dr. Katsuki ya kalau nggak salah, itu yang dikasih Naruto ke Kawaki itu ternyata bisa dilacak sama Ishiki, dan akhirnya dibawalah Ishiki ke dimensi pertempuran. Di chapter 53 juga ditunjukkan sedikit flashback bahwa Naruto akhirnya mau mengajarkan Kawaki untuk belajar cakra. Dan di beberapa chapter yang lebih jauh sebelumnya, kita tahu bahwa Konoha berjanji kepada Kawaki akan melindunginya dari Ishiki dan langsung di bawah pengawasan Hokage yaitu Naruto. Dan ternyata di balik layar tanpa sepengetahuan kita itu Naruto menerima Kawaki menjadi muridnya, karena Naruto tuh ngerasa bahwa Kawaki yang sekarang itu kayak diri dia yang dulu ya. Mungkin kalau kalian fans Naruto paham bahwa ketika Naruto dulu belajar cakra nggak ada yang mau ngajarin karena dia adalah monster siluman ya kan, ekor 9, dan hanya guru Iruka yang mau ngajarin dia. Dan bahkan guru Iruka sampai mengorbankan nyawanya demi untuk melindungi Naruto, dan Naruto mencoba menerapkan itu kepada Kawaki, dan akhirnya Kawaki bisa mengeluarkan jutsu pertamanya. 2 jutsu yang gue lihat ya kayaknya. Pertama Kage Bunshin, yang kedua itu elemen api, karena dia ngeluarin elemen api, tapi gue nggak tahu itu elemen api karena dari tangan sains ninjanya atau memang elemen dia seperti itu, kita nggak tahu. Walaupun sebenarnya gue juga agak rancu di awal bahwa Kawaki bisa ngeluarin Kage Bunshin no Jutsu. Setahu gue kan dia nggak bisa, karena setahu gue di era chapter Boruto ini terlalu banyak alat sains ninja dan juga cloningan. Jadi kayaknya nggak asik banget, dikit-dikit ini cloningan, dikit-dikit salah sirama, yang buat gue kayak what the kayak semua hal-hal yang kayak seharusnya nggak mudah digunain jadi mudah digunain. Kayak cloningan Orochimaru, kayak ngeloningin sekarang itu di ninja-ninja tuh kayaknya gampang banget, ternyata dulu tuh susah banget gitu ya. Menurut gue kayak aduh, jadi alurnya jadi kayak kurang greget sih menurut gue. Gimana kalau menurut kalian ya? Di chapter 53 juga ditunjukkan akhirnya Kage Bunshin yang berhasil diajari Naruto ke Kawaki berhasil membuat Ishiki tertipu dengan mentransferkan kekuatannya ke tubuhnya Kawaki. Ternyata jutsunya gagal karena yang ditransfer adalah Kage Bunshin, dan Kage Bunshin itu tidak bisa menampung kekuatannya, dan waktunya Ishiki akhirnya habis dan menjadi debu teman-teman. Nah, disinilah pembahasannya mulai menarik menurut gua, kenapa Ishiki ini masih hidup
ya. Kalau kalian punya jawaban sendiri atau sudut pandang opini sendiri, langsung komen ya. Oke, alasan yang pertama, setahu gua ya, menurut gua klan Otsutsuki itu bukan klan yang bodoh, tapi mereka tuh klan yang kayak bisa dibilang keras kepala atau kekeh lah menurut gua. Karena nggak mungkin seorang Isshiki yang maju ke medan pertempuran tanpa persiapan. Walaupun dia yakin memang kekuatannya memang bisa ngalahin Naruto sama Sasuke, bahkan sampai ngebuat Naruto juga ngeluarin Jutsu Boryon ya kan. Tapi menurut gua ada beberapa hal yang janggal di sini loh. Yang pertama itu tadi, mereka itu punya planning, nggak mungkin segampang itu Isshiki kalah ya. Ini bakal nyambung sama teori selanjutnya. Dan yang kedua, Kyuubi itu masih hidup ya di salah satu dimensi di mana dimensi itu pernah disamperin sama Isshiki sebelum dia berubah menjadi mode fullnya, ya kan? Dia balik ke dimensi itu untuk ngambil sedikit cakra dari Kyuubi. Gue masih curiga kenapa dia maju ke Konoha tanpa ada persiapan lain. Padahal dia gampang aja sebenarnya menurut gue. Dia datang ke Konoha dan dia Kuchiyose Kyuubi nyerang Konoha, Naruto masuk Sasuke pasti ngalahin Kyuubi. Dan ngalahin Kyuubi itu bukan hal yang mudah. Ya kan, ketika perang shinobi keempat aja, wah susah payah untuk bisa ngalahin Kyuubi ya. Nah, kenapa dia nggak melakukan itu? Menurut gue Kyuubi ini masih punya peran penting tapi belum terlalu banyak dicongkel, sehingga menurut gue masih penasaran, mungkin juga Isshiki nyisain sebagian tubuhnya itu di tubuhnya Kyuubi. Mungkin ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga menurut gue adalah Code. Code ini salah satu anggota Kara yang masih hidup selain Amado ya. Dia ada dimensi di mana tempat Kyuubi tinggal karena dia disuruh sama Isshiki untuk ngawasin dimensi itu. Kenapa? Karena Sasuke berhasil masuk ke dimensi itu dan takutnya Sasuke masuk ke situ dan ngelepas Kyuubi. Mungkin ya. Karena gue masih penasaran peran Code ini apa. Kalau gue mesti berpikir bahwa entah dia itu memang ninja yang hebat atau dia adalah tubuh cadangan yang dipersiapkan sama Isshiki kalau misalkan sewaktu-waktu dia nggak bisa ngedapetin Kawaki. Bisa jadi dong, Kawaki itu bentuk tubuh sempurnanya. Sedangkan Code mungkin belum sempurna, tapi setidaknya bisa menampung hidup dia, sehingga suatu waktu nanti dia bakal masuk ke tubuhnya Kawaki, atau mungkin masuk ke tubuhnya Boruto. Kita nggak tahu ya. Dan alasan yang keempat menurut gue agak lebih masuk akal, karena seperti yang gue bilang tadi, klan Otsutsuki adalah klan yang memang kuat, dan mereka itu orang yang keras kepala atau kekeh. Ya, walaupun mereka tahu mereka bakal mati, mereka tetap maju dan mereka itu mempersiapkan suatu hal di mana ketika mereka mati, hal yang mereka tinggalkan itu bisa memanggil atau bisa menghidupkan mereka lagi. Itu sudut pandang gua. Contoh, ya, Kaguya, ketika dia berhasil disegel sama anak-anaknya di bulan, dia meninggalkan sesuatu yang hal ini ternyata bisa menghidupkan dia lagi, yaitu dengan bantuan Zetsu hitam. Ya kan, muncullah Madara dan akhirnya Madara dikendaliin sama Kaguya. Ya kan, berarti kan dia punya alasan atau peninggalan sesuatu yang bisa menghidupkan dia lagi. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, menurut gua contoh lainnya adalah Momoshiki. Momoshiki berhasil dikalahin sama Naruto Sasuke dan juga di Odama Rasengan sama Boruto, walaupun itu kekuatan Naruto. Dan ternyata dia kalah. Tapi ternyata ketika dia kalah, dia meninggalkan kayak jutsu atau segel kepada orang yang mengalahkannya, bahwa tubuhnya bakal dikendaliin. Sama kayak di chapter 53 yang kita lihat sekarang, Boruto berhasil dikendaliin sama Momoshiki dan menghancurkan Rinnegan. Sebenarnya gue pengen ngebahas banget nih, Rinnegan Sasuke ini bakal hidup lagi atau enggak, nanti di video selanjutnya ya. Yang penting tembus 100k. Nah, jadi menurut gue masih ada alasan juga bahwa Isshiki itu bukan orang yang maju ke medan pertempuran dengan mudah tanpa persiapan. Contoh, ketika dia tahu Kawaki masuk di Konoha, dia nggak langsung nyerang, tapi dia menyuruh Amado untuk melakukan penelitian, dan ternyata dia menemukan bahwa Boruto mempunyai karma juga, ya kan? Nah, itu menurut gue kayak cukup menarik gitu loh, dan pasti si Isshiki ini punya cara lain agar dia bisa hidup lagi. Ya, tadi seperti Code, atau mungkin dia mengecilkan tubuhnya, kan bisa aja di pertempuran tadi sebelum dia mati dia menteleportasi tubuh dia, karena kan dia bisa menteleportasi ya. Contoh, ketika dia lagi di dimensi bertarung sama kloningan Jiraiya, habis Jiraiya cabut, dia pindah kan ke dimensi, langsung tiba di Konoha. Padahal bisa aja dia mampir ke dimensi lain dulu untuk meninggalkan sesuatu bla bla bla, entah dia itu bunsin dia, entah itu kloningan dia, kita nggak tahu kan. Pasti menurut gue dia punya planning tersendiri ya. Itu sih menurut pendapat gue. Balik lagi, belum tentu benar, tapi itu opini yang gue dapatkan karena semuanya balik lagi ke Masashi Kishimoto ya. Nah, ini masih menarik. Kalau kloningan Jiraiya aja belum balik ya kan, Code belum keluar, Kyuubi belum keluar. Mata Sasuke ini gue pengen bahas di chapter selanjutnya, oke? Apakah Sarada apa Sasuke? Hari ini bakal menarik banget di chapter selanjutnya ya. Langsung komen gimana pendapat kalian, dan jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya. Semoga bisa tembus 100k. Itu alasan kenapa menurut gua Otsutsuki Isshiki masih hidup. Ya, sekali lagi komen gimana pendapat kalian, dan jangan lupa follow dan support akun Instagramnya
Ikram Afro dan juga TikTok Ikram Afro. See you and bye-bye. Dadah.